Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas putra mahkota yang tidak menjadi raja part 1. Banyak orang beranggapan bahwa putra mahkota pasti menjadi raja. Kenyataannya dalam sejarah kerajaan di tanah Jawa, mulai kerajaan Singosari sampai 4 kerajaan yang ada sekarang, terdapat beberapa putra mahkota yang gagal menjadi raja. Para putra mahkota ini gagal menjadi raja karena mati lebih dulu daripada ayahnya, ada yang dibunuh, tewas dalam perang, dan menjadi gila. 1. Mapanji Anengah. Bathara Parameswara atau Mahisa Wongateleng adalah putra Ken Arok dan Ken Dedes. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, raja kerajaan Kediri, Bathara Parameswara ditunjuk Ken Arok untuk menjadi raja bawahan atau raja vasal di kerajaan Kediri. Dengan diangkatnya Bathara Parameswara menjadi raja Kediri, dia juga diangkat menjadi putra mahkota kerajaan Singosari. Hal ini membuat kecemburuan dari Anusapati yang berkeluh kesah kepada ibunya, Ken Dedes. Ken Dedes menceritakan bahwa Anusapati bukanlah anak dari Ken Arok, tapi anak Tunggul Ametung yang mati dibunuh Ken Arok. Mendengar bahwa ayah kandungnya dibunuh oleh Ken Arok, Anusapati kemudian merencanakan dan berhasil membunuh Ken Arok. Anusapati kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi raja Singosari. Bathara Parameswara yang mengetahui Ken Arok dibunuh oleh Anusapati mendeklarasikan bahwa kerajaan Kediri berpisah dengan kerajaan Singosari dan menjadi kerajaan yang independen. Bathara Parameswara memiliki 3 orang anak, yaitu pertama, Waninghyun, perempuan, menikah dengan Seminingrat. Kedua, Mapanji Anengah. Ketiga, Narajoyo. Bathara Parameswara mengangkat Mapanji Anengah sebagai Yuwaraja atau putra mahkota dan diangkat sebagai Brewengker yang berkuasa di daerah Wengker. Mapanji Anengah lahir pada tahun 1227 Masehi dan meninggal pada tahun 1248 Masehi, meninggal pada usia 21 tahun. Mapanji Anengah meninggal lebih dulu daripada ayahnya, sehingga tidak sempat menjadi raja. 2. Mahisa Cempaka. Mahisa Cempaka adalah anak ketiga dan anak laki-laki kedua dari Bathara Parameswara. Nama-nama Mahisa Cempaka adalah: pertama, Narajoyo. Kedua, Narasingamurti. Ketiga, Mahisa Cempaka atau Bathara Narasingo. Mahisa Cempaka lahir pada tahun 1235 Masehi dan ketika kakaknya Mapanji Anengah meninggal pada tahun 1248 Masehi, maka Mahisa Cempaka yang masih berumur 7 tahun diangkat sebagai Yuwaraja atau putra mahkota. Dan ketika ayahnya Bathara Parameswara meninggal pada tahun 1248 Masehi, pamannya Guningboyo atau Agniboyo menjadi raja Kediri, menunggu Mahisa Cempaka dewasa dan mampu memerintah sendiri. Pada tahun 1248 Masehi, Tojaya putra Ken Arok dan Ken Umang melakukan pemberontakan, membunuh Anusapati di Singosari dan Guningboyo di Kediri. Mahisa Cempaka yang pada saat itu berada di Wengker selamat dari pembunuhan itu dan bersama-sama dengan sepupunya yang juga kakak iparnya, Ranggawuni, melakukan perlawanan terhadap Tojaya dan berhasil membunuh Tojaya pada tahun 1250 Masehi. Ranggawuni kemudian menjadi raja Singosari dan menggabungkan lagi kerajaan Kediri ke dalam kerajaan Singosari. Mahisa Cempaka yang saat itu berusia 9 tahun
kemudian tinggal di kerajaan Singosari dan dianggap sebagai raja kedua di kerajaan Singosari. Dalam kenyataannya, Mahesa Cempaka kehilangan kekuasaan atas kerajaannya, yaitu kerajaan Kediri. 3. Arda Raja. Arda Raja adalah anak dari Jayakatwang, seorang raja bawahan Singosari. Wilayah kekuasaan Jayakatwang adalah kerajaan Ngurawan atau Gelang-Gelang. Arda Raja sendiri adalah menantu dari Kertanegara, raja kerajaan Singosari. Raja Kertanegara tercatat memiliki 4 putri, yaitu Tribuana, Gayatri, Jayendra Dewi, dan Mahadewi. Diperkirakan istri Arda Raja adalah Jayendra Dewi. Menantu Raja Kertanegara yang lain adalah Sangkrama Wijaya atau Raden Wijaya. Raden Wijaya pada saat itu menikah dengan putri Kertanegara yang bernama Tribuana. Raden Wijaya sendiri putra dari Dyah Lembutal. Dyah Lembutal putra Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka putra Batara Parameswara. Batara Parameswara putra Ken Arok dan Ken Dedes. Karena Raja Kertanegara tidak memiliki putra, terjadi persaingan antara Wijaya dan Arda Raja untuk mendapatkan kepercayaan menggantikan posisi Kertanegara jika sang raja wafat. Wijaya dan Arda Raja memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi raja Singosari. Masing-masing dari mereka memiliki pengikut dan pendukung yang siap membantu mereka jika saatnya tiba. Raja Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu dan Pabali untuk menaklukkan kerajaan di Sumatera dan di Bali. Dengan pengiriman pasukan keluar Jawa ini, membuat pasukan yang mempertahankan ibu kota Singosari menjadi berkurang. Jayakatwang mendapatkan saran dari Arya Wiraraja, seorang raja bawahan Singosari di Madura. Pada tahun 1292 Masehi, melakukan pemberontakan terhadap Singosari. Pasukannya dibagi menjadi 2. Satu pasukan dipimpin Patih Jaran Goyang menyerang Singosari dari utara. Raja Kertanegara memerintahkan Wijaya dan Arda Raja untuk menyerang pasukan Jaran Goyang. Di tengah pertempuran, Arda Raja membelot dan bergabung dengan pasukan Jaran Goyang. Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan penyerang dari kerajaan Gelang-Gelang. Pasukan utama kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin langsung Raja Jayakatwang menyerang dari selatan. Singosari dapat dikalahkan dan Raja Kertanegara bersama dengan menterinya terbunuh dalam pertempuran. Mengetahui ibu kota Singosari sudah dikuasai musuh, Raden Wijaya melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Wiraraja. Jayakatwang mengangkat dirinya menjadi raja dan mengembalikan ibu kota kerajaan di daerah Kediri, seperti zaman Kertajaya. Kerajaan Jayakatwang ini dikenal sebagai Kerajaan Daha atau Kediri atau Ngorawan atau Gelang-Gelang. Raja Jayakatwang mengangkat Arda Raja sebagai Yuwaraja atau putra mahkota. Arya Wiraraja mengatur siasat dengan Raden Wijaya pura-pura menyerahkan diri kepada Raja Jayakatwang dengan jaminan dari Arya Wiraraja. Raja Jayakatwang yang menerima penyerahan diri Raden Wijaya mengingat Arya Wiraraja adalah orang yang berjasa kepadanya. Arda Raja menentang hal ini dan menyarankan ayahnya untuk menghukum mati Raden Wijaya. Untuk mencegah pemberontakan dari Raden Wijaya dan keturunannya di kemudian hari, Raja Jayakatwang berketetapan untuk mengampuni Raden Wijaya dan memberi hutan tarik sebagai wilayah kekuasaan Raden Wijaya. Raden Wijaya bersama dengan pengikutnya dan orang-orang Madura yang dikirim Arya Wiraraja membuka hutan tarik dan membuat pedukuhan yang di kemudian hari diberi nama Wilwatikta atau Majapahit.
Pada tahun 1293 Masehi, pasukan Mongol datang ke tanah Jawa, mendarat di pelabuhan Tuban untuk menyerang kerajaan Singosari dan untuk menghukum Raja Kertanegara. Raden Wijaya menemui jenderal pasukan Mongol dan memberitahu bahwa Raja Kertanegara telah dibunuh dan kerajaan Singosari telah ditaklukkan oleh Raja Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Raden Wijaya menawarkan diri untuk bekerja sama menyerang kerajaan Kediri dan jenderal Mongol menyetujuinya. Pasukan Mongol di bawah pimpinan 3 orang jenderal, yaitu Sibi, Ikemese, dan Gausing. Pasukan ini berjumlah sekitar 20.000 sampai 30.000 pasukan. Pada tanggal 26 April, ibu kota kerajaan Kediri berhasil ditaklukkan. Istana kerajaan dibakar. Harta kekayaannya dirampas sekitar 50 juta yuan. Raja Jayakatwang, istri, ada raja, dan para pembesar kerajaan Kediri berhasil ditangkap. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan mereka. Sibi dan Ikemese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun Gausing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke kerajaan Majapahit tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata-senjata. Akhirnya 200 prajurit Yuan yang tidak bersenjata dan dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke kerajaan Majapahit. Akan tetapi pada tanggal 26 Mei, Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Setelah mencapai candi, tentara Yuan disergap oleh tentara Jawa yang telah menunggu mereka. Mereka berhasil menerobos di bagian tengah, melanjutkan pelarian 123 km mereka ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan semua rampasan yang ditangkap sebelumnya. Di pantai, armada pasukan Jawa yang dipimpin oleh Rakyan Manti Arya Adhikara juga menghancurkan sejumlah kapal Mongol. Pasukan Yuan mundur secara kacau karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir, sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Setelah semua pasukan naik ke kapal di pesisir, mereka bertarung di laut dengan armada Jawa. Setelah berhasil menghalunya, mereka berlayar pada tanggal 31 Mei ke Guangzhou selama 68 hari. Akibat dari serangan itu, pasukan Han Utara Sibi kehilangan lebih dari 3.000 orang. Sementara pasukan yang baru dibentuk kehilangan lebih banyak. Pasukan Mongol diperkirakan 60% tentara Yuan terbunuh. Total 12.000 sampai 18.000 orang terbunuh. Dengan jumlah yang ditawan tidak diketahui dan sejumlah kapal hancur. Pada awal Agustus 1293 Masehi, pasukan mereka tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jayakatwang dan beberapa perwiranya yang berjumlah lebih dari 100. Mereka juga memperoleh peta negara, catatan populasi, dan sebuah surat dengan huruf emas yang dituliskan oleh Raja Muli atau Buli. Mungkin maksudnya adalah Bali. Pada saat penyerangan pasukan Majapahit di benteng Ujung Galuh, Raja Jayakatwang
yang saat itu dipenjara di ujung Galuh meninggal. Ada dua versi tentang kematian Jaya Katuang. Pertama, ketika Sang Ramawijaya menyerang pasukan Mongol terdesak dan mengeksekusi Jaya Katuang dan Ardaraja di kapal mereka. Kedua, Jaya Katuang meninggal di tahanan Mongol di benteng Ujung Galuh setelah menyelesaikan Kidung Wukir Polaman. Sedangkan Ardaraja dibawa ke Cina sebagai tawanan dan tidak pernah kembali lagi ke Jawa. Demikian video tentang putra mahkota yang tidak menjadi raja part pertama. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.